Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Kristus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat di sana peran Petrus. Dan kalau kita membuka bacaan Injil, semua Injil, Petrus selalu disebut yang pertama dari susunan para rasul. Selalu urutan pertama adalah Petrus. Tapi yang seringkali dilupakan adalah nama asli dari Petrus. Nama aslinya dikatakan dalam bacaan Injil ini adalah Simon, anak Yunus. Dan jarang orang menyebut itu Simon, anak Yunus. Simon, anak Yunus. Selalu yang terkenal adalah nama Petrus. Karena Petrus ini, atau Kefas, dalam bahasa Ibrani-nya Kefas, adalah batu karang. Batu karang bahasa bahasa Latinnya adalah Petrus. Yang kita bisa melihat di sana itu yang lebih terkenal. Batu karang. Batu karang dalam hal apa? Tuhan Yesus mengangkat batu karang dalam hal iman. Dia mengimani apa kalau begitu? Di sana tampak pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah anak manusia itu? Lalu semua para murid yang celebung menjawabnya. Orang tahu bahwa yang dimaksud dengan anak manusia itu adalah Yesus itu sendiri. Simon bin Yunus, dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Ini adalah sebagai ungkapan iman yang terdalam yang dimiliki oleh para pengikut Tuhan, melihat sosok Tuhan Yesus itu. Dia Mesias, anak Allah. Dan imannya tentu di situ bisa melihat kita secara proses singkat dari anak manusia, lalu ada pribadi Yesus, lalu disebut dengan Mesias, lalu ada anak Allah. Jadi ada proses, walaupun disebut dengan singkat. Tetapi di situ kita bisa melihat ada sesuatu yang indah. Bahwa akhirnya dalam proses itu ada puncak. Oh, dia adalah anak Allah. Kalau demikian, dia adalah penyelamat. Ya, selain itu juga, kita bisa melihat, Ibu Bapak, Yesus mau untuk melihat bahwa karya dia itu harus berkelanjutan. Tidak hanya selesai pada saat dia hidup di dunia ini, tapi harus ada kontinuitas, ada kelanjutan, ada ketersambungan. Maka dia mengangkat Petrus. Dengan mengangkat Petrus itu ada ketersambungan dengan Tuhan Yesus. Maka dalam gereja secara yakin dalam syahadat disebut bahwa kita adalah apostolik. Jadi kita berangkat dari iman para rasul akan Tuhan Yesus yang telah memilih mereka. Kita tetap setia dengan iman para rasul itu. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Nah, Petrus juga tidak hanya beriman dalam arti ucapan saja,
Tetapi Petrus juga diharapkan oleh Tuhan Yesus itu juga mengimani untuk melihat dengan situasi yang ada, yang dihidupi oleh mereka. Tentu saja berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Petrus juga sadar bahwa Petrus bukan berangkat dari istilahnya itu jabatan, kekuatan jabatan atau kesewenang-wenangannya bisa dilakukan, bukan. Tapi Petrus justru dia mempunyai jabatan itu berakar dari kelemahannya. Dan kita tahu sendiri kelemahan dari Petrus pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Jadi ada kelemahan dalam Petrus, tetapi itu justru menjadi akar dari jabatan itu. Kenapa? Karena dalam kelemahan itu ada kekuatan Tuhan Yesus dan ada doa Yesus yang menyertai Petrus. Kita juga bisa melihat kalau doa Yesus tentang Petrus ya, doa Yesus tentang Petrus, kita tidak bisa melihat dalam Injil Matius, kita harus mengutip dalam Injil Lukas. Lukas bab 22, saya kutipkan begini. Aku telah berdoa untuk engkau, maksudnya adalah untuk Petrus, supaya imanmu jangan gugur, dan jika engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam kelemahan bukan menjadi alasan menolak jabatan itu, tetapi justru di sana kesempatan supaya Tuhan tetap bertindak melalui kelemahannya itu. Dan ini, situasi ini juga diteruskan oleh para pimpinan gereja sampai sekarang. Maka gereja kita dengan berdasarkan apostolik itu mewarisi iman para rasul dan juga melihat situasi yang ada untuk menghidupi, menyuburkan iman itu. Sehingga iman tidak hanya sekedar tulisan yang selesai dalam kitab suci, tetapi iman itu juga bertumbuh berkembang dalam situasi dunia zaman sekarang ini. Nah, diharapkan kita juga mempunyai iman seperti Petrus itu. Iman yang tidak hanya selesai dengan doa, kata-kata indah, alunan nada yang merdu, menyuarakan suara hati iman itu. Tidak hanya selesai itu, tetapi harus dilihat dalam tindakan-tindakan baik. Dengan meniru tentu saja tindakan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus hadir, selalu ada istilahnya itu membuat orang damai. Sehingga di sana dalam bacaan Injil pada bagian akhir dikatakan bahwa diberikan kunci kerajaan surga. Jadi kita bisa melihat ibu bapak ada sesuatu yang indah. Kunci kerajaan surga adalah orang membuat orang merdeka. Orang lepas bebas dari semua derita dunia ini untuk menuju kepada kebahagiaan. Dan di situ kita bisa melihat ada sesuatu yang indah warta ini. Gereja, kalau demikian kita simpulkan bukan pertama-tama bangunan, tetapi iman kita kalau kita berkumpul. Baik kalau sekarang kita melihat konkret iman panjenengan di rumah masing-masing, ini adalah gereja. Jadi walaupun kita ada kerinduan untuk datang ke gereja, paroki masing-masing, tetapi toh pada waktu Anda berkumpul dalam keluarga Anda memperlihatkan gereja. Iman para rasul juga Anda hidupi, Anda geluti, Anda dalami, Anda syukuri pula. Karena Tuhan telah memilih panjenengan. Dan dengan demikian, tidak ada alasan untuk tetap istilahnya merindukan kehadiran Tuhan secara real untuk menerima komuni. Tetapi yang jelas adalah gereja tetap hidup dalam keluarga-keluarga ini. Nah, kalau demikian, kita tinggal menghidupi di sana. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Dalam gereja, Tuhan telah memberikan kunci kerajaan surga. Berarti dengan ajaran para pemimpin gereja, kita akan mengalami kebebasan. Sementara pemimpin gereja memberikan kesempatan kita untuk misa online, berarti tampak bahwa di situ pun juga kita tetap istilahnya mempunyai harapan untuk mendapatkan dibukakan pintu kerajaan surga itu. Selain itu juga kita bisa melihat ibu bapak, kalau kita hanya seolah-olah hanya yang penting gereja gila bangunannya ini. Nah kalau orang berdoa di sini kita mendapatkan kunci apa? Hanya kunci pintu masuk gereja. Tapi apakah iman kita itu betul-betul sungguh-sungguh
mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan melakukannya. Di situ kunci kerajaan surga juga ada. Selain itu juga, kunci kerajaan surga di sana mau diungkapkan adalah kalau kita misalnya mempunyai dosa besar yang menghambat kita untuk bisa sampai kepada Tuhan, dengan pengampunan dosa, pengakuan dosa, kita akan mendapatkan kunci untuk masuk kerajaan surga itu. Karena dikatakan kunci kerajaan surga itu dalam nas yang lain, atau apa saja yang dibuka di dunia ini akan dibuka di surga, dan apa yang ditutup di sini juga akan tutup di surga pula. Maka pengakuan dosa itu sangat harus juga dibangun dalam kehidupan yang nyata. Walaupun memang dalam situasi sekarang pandemi ini sulit untuk kita bisa mengaku dosa. Dan sayangnya pengakuan dosa belum bisa dilakukan secara online, harus secara pribadi tatap muka. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita bisa melihat bahwa warta kali ini adalah warta kebebasan. Dan Tuhan menggunakan apa yang ada di dunia ini, yaitu kita dalam ini adalah gereja yang berziarah untuk bisa bersama-sama menggapai kemerdekaan sejati, seperti yang juga sudah kita rayakan pada saat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Kita merdeka dari situasi yang menjepit kita untuk bisa melakukan kebebasan, yaitu penjajahan. Nah, sekarang saatnya kita mencoba untuk membebaskan diri dari penjajahan dosa, penjajahan kesewenang-wenangan, penjajahan hanya mau menuruti nafsu belaka. Tapi kita menuju pada kemerdekaan sejati, yakni bersama dengan Tuhan nantinya di surga kelak.